Hai, selamat datang di YouTube aku. Terima kasih kalian udah klik video ini. Dan di video kali ini aku akan membahas mengenai makhluk mitologi yang ada di Indonesia. Apa saja? Langsung simak video berikut ini. Indonesia merupakan negara multikultural yang terdiri atas lebih dari 300 suku bangsa dengan bahasa, budaya, adat kebiasaan, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Erat kaitannya dengan kepercayaan, biasanya setiap suku bangsa memiliki setidaknya satu hewan mitologi yang menjadi bagian dari kekayaan kearifan lokal masyarakat. Namun seiring berjalannya waktu, kini keberadaan hewan mitologi di Indonesia mulai tergeser dan terlupakan oleh modernisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mitologi adalah ilmu tentang bentuk sastra yang mengandung konsepsi dan dongeng suci mengenai kehidupan dewa dan makhluk halus dalam suatu kebudayaan. Makhluk mitologi adalah makhluk yang keberadaannya dituturkan dalam kisah-kisah mitologis, legenda maupun fabel. Makhluk tersebut juga terkait dengan folklore suatu suku. Yang pertama, Garuda. Garuda atau Garula dalam bahasa Pali adalah salah satu makhluk antropomorfis mitologis dalam Hinduisme, Buddhisme, dan Jainisme. Interpretasi fisik Garuda bermacam-macam. Kebanyakan, ia digambarkan bertubuh tertutup bulu emas, berwajah putih, dan bersayap merah. Paruh dan sayapnya mirip yang dimiliki burung elang, tetapi tubuhnya seringkali seperti manusia. Ukurannya besar sehingga dalam salah satu cerita, ia dapat menghalangi matahari. Kisah Garuda terdapat dalam kitab Mahabharata dan Purana yang berasal dari India. Bangsa Jepang juga mengenal makhluk mirip Garuda yang mereka sebut Karura. Di Thailand disebut sebagai Krut atau Pakrut. Indonesia dan Thailand menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya. Yang kedua, Ahol. Ahol sering terbang menyerupai kelelawar namun berbentuk raksasa. Wujudnya digambarkan dengan kepala mirip kera, mata yang besar, hitam, cakar besar, pada lengan tubuhnya dipenuhi bulu berwarna abu-abu dan mempunyai sayap panjang dengan bentangan mencapai 3 meter. Ahol sering terlihat jongkok di hutan. Dengan sayap tertutup rapat, hewan mitologi ini diperkirakan adalah makhluk nokturnal yang sering menghabiskan harinya bersembunyi di gua-gua yang terletak di belakang atau di bawah air terjun. 3. Orang Bati. Orang Bati atau manusia bersayap dengan perawakan menyerupai kera besar dengan sayapnya mirip kelelawar. Makhluk mitologi Indonesia ini diyakini hidup di Gunung Kairatu di Pulau Seram dan berkeliaran di malam hari untuk memangsa anak kecil dan hewan ternak sehingga menimbulkan ketakutan bagi para warga desa. Konon, seorang misionaris asal Inggris bernama Tyson Hughes dan anggota timnya yang datang ke Maluku pernah melihat orang Bati sekitar tahun 1987. Orang Bati yang dikenal sebagai manusia terbang ini juga populer di belahan dunia lainnya seperti Zambia, Papua Nugini, dan Kongo. 4. Leak. Dalam mitologi Bali, Leak adalah penyihir jahat. Leak hanya bisa dilihat di malam hari oleh para dukun pemburu leak.
Di siang hari, ia tampak seperti manusia biasa, sedangkan pada malam hari, ia berada di kuburan untuk mencari organ-organ dalam tubuh manusia yang digunakannya untuk membuat ramuan sihir. Ramuan sihir itu dapat mengubah bentuk Leak menjadi seekor harimau, kera, babi, atau menjadi seperti Rangda. Bila perlu, ia juga dapat mengambil organ dari orang yang hidup. Menurut kepercayaan orang Bali, Leak adalah manusia biasa yang mempraktikkan sihir jahat dan membutuhkan darah embrio agar dapat hidup. Dikatakan juga bahwa Leak dapat mengubah diri menjadi babi atau bola api, sedangkan bentuk Leak yang sesungguhnya memiliki lidah yang panjang dan gigi yang tajam. Dalam lontar Durganing Purwa, dinyatakan bahwa terdapat sekitar 35 jenis leak, diantaranya leak pemoroan, leak nengkling, leak ugik, yang semuanya berkonotasi tentang keburukan di penganut ilmu leak itu. 5. Naga Besukih. Naga Besukih merupakan sebuah makhluk mitologi yang berasal dan dipercaya oleh rakyat Bali. Kisah tentang Naga Basuki ini juga muncul dalam legenda terciptanya Selat Bali. Konon kabarnya, Naga Basuki bertempat tinggal di bawah kawah Gunung Agung. 6. Warak Ngendok. Warak ini mengambil wujud buruk dengan kepala naga dan berkaki 4 seperti kambing yang merupakan perpaduan antara kebudayaan 3 etnis yaitu Arab, Cina, dan Jawa. Warak Ngendok menjadi simbol akulturasi unsur kebudayaan lokal saat Raden Pandanaran menyebarkan agama Islam di wilayah Semarang. Warak Ngendok memiliki tubuh bersisik, mulut bertaring yang menganga, dan wajah yang cukup mengerikan sebagai lambang hawa nafsu yang harus dilawan. Kata warak berasal dari bahasa Arab yaitu warai, yang berarti suci, sementara ngendok adalah kata dalam bahasa Jawa yang artinya bertelur, yang melambangkan sebagai pahala dari ibadah puasa. 7. Kuda Sembrani. Kuda Sembrani adalah hewan mitologi yang diambil dari cerita legenda masyarakat Nusantara yang menggambarkan seekor kuda bersayap yang dapat terbang dan sangat berani. Dalam cerita pewayangan, kuda Sembrani adalah kuda tunggangan Bathara Wisnu. Sementara, menurut hikayat rakyat Jawa, Sembrani merupakan alat transportasi bagi raja, ratu, dan senopati yang konon menurut cerita bila berpergian selalu menggunakan kuda Sembrani agar dapat dengan mudah dan cepat sampai tujuan. Dalam budaya populer, kuda Sembrani sering dianggap sama dengan Pegasus. Meskipun keduanya berbeda, dan kuda Sembrani tidak memiliki konotasi dari mitologi Yunani. Sebuah padanan yang lebih tepat untuk kuda Sembrani mungkin adalah kuda terbang atau kuda mistik. 8. Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul atau Nyai Roro Kidul adalah sesosok roh atau dewi legendaris Indonesia yang sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa. Tokoh ini dikenal sebagai Ratu Laut Selatan atau Samudra Hindia dan secara umum disamakan dengan Kanjeng Ratu Kidul, meskipun menurut beberapa kalangan sebenarnya keduanya berbeda. Dalam mitologi Jawa, Kanjeng Ratu Kidul merupakan ciptaan dari Dewi Kaping Telu yang mengisi alam kehidupan sebagai Dewi Padi atau Dewi Sri dan Dewi Alam yang lain. Sedangkan Nyi Roro Kidul mulanya merupakan putri kerajaan Sunda yang diusir ayahnya karena ulah ibu tirinya. Dalam perkembangannya, masyarakat cenderung menyamakan Nyi Roro Kidul dengan Kanjeng Ratu Kidul. Meskipun dalam kepercayaan kejawen, Nyi Roro Kidul adalah bawahan setia Kanjeng Ratu Kidul. 9. Cindaku.
Cindaku merupakan makhluk mitologi yang berasal dari provinsi Jambi, berwujud manusia setengah harimau. Menurut kepercayaan masyarakat Jambi, Cindaku adalah ilmu batin yang diwariskan oleh nenek moyang masyarakat Gunung Kerinci. Konon yang dapat berubah menjadi Cindaku hanya orang-orang dengan kemampuan spiritual tinggi. Cindaku memiliki tugas untuk menjaga batas hidup dan perjanjian antara manusia dengan harimau agar tetap hidup berdampingan. 10. Lembus Wana. Lembus Wana merupakan hewan mitologi yang menjadi simbol dan hewan suci dari kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Menurut kepercayaan masyarakat lokal, Lembus Wana adalah hewan tunggangan Dewa Batara Guru dalam menyebarkan petuah petunjuknya. Lembus Wana digambarkan sebagai hewan berkepala singa dengan mahkota, memiliki belai layaknya gajah, bersayap serupa Garuda, dan bersisik bagaikan ikan. Yaitu tadi 10 makhluk mitologi yang ada di Indonesia. Mungkin di daerah kalian juga ada makhluk-makhluk seperti itu, bisa tulis di kolom komentar, atau mungkin yang tadi saya sebutkan ada di daerah kalian. Dan mohon maaf jika ada suara-suara yang mengganggu dan mungkin kurang jelas. Dan jika ada kritik saran, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih kalian udah nonton video ini sampai selesai. See you next vlog, bye!